Sekarang ketika kita dihadapkan dengan sebuah permasalahan yang dalam hal ini kita tidak tahu ending daripada masalah tersebut. Makanya kita diperintahkan oleh Allah, yaitu dengan kita menyandarkan sesuatu itu kepada Allah, yaitu dengan cara apa? Kita lakukan sholat istikharah supaya Allah itu menuntun. Nah, menuntun kita seperti yang sudah saya sampaikan kemarin. Sholat istikharah sampai biasa, Fatihah, baca qul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua, rakaat kedua, Fatihah, qul huwallahu ahad. Nah, setelah itu berarti kemudian salam, kamu baca doa yang ma'thur yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya. Harapannya apa? Karena ketidaktahuan kita atas akan apa yang kita lakukan, itulah makanya kita memohon Allah untuk membimbing langkah kita, yaitu dengan kita melakukan sholat istikharah. Hanya saja yang menjadi permasalahan di kita itu bahwa istikharah itu kok disandarkan terhadap mimpi. Nah, ini sing sama sekali belum pernah kita menemukan. Ya, karena bisa dicek, silakan. Pada doa yang ma'thur tidak ada ya Allah berikan kami mimpi itu ya Allah supaya nanti kita melangkahnya nggak keliru, tidak ada. Yang ada secara garis besar bahwa ketika bahwa pilihan yang kamu pilih itu adalah yang terbaik, maka mudahkanlah ya Allah. Tapi ketika bahwa yang dipilih secara logika Anda, pilihan itu sudah tepat, tapi ternyata di balik itu kemudian ada sesuatu yang bisa berdampak tidak baik, maka ya Allah palingkanlah kami dari itu semua. Nah, selama ini di mana-mana kan ngimpi. Engkau ngimpinya apa? Nah, ini kan menjadi permasalahan sehingga sampai terjadi karena wong gerbojo iki ora sida gara-gara istikharah iku jere ora apik. Loh, sekarang baik dan tidaknya mimpi atas dasar apa? Nah, atas dasar apa? Apakah semua mimpi itu bisa ditakwil? Kita ambil contoh satu ayat umpamanya yang sering terjadi itu kan dalam pernikahan, ya. Nah, teng mriku hadis itu ada perintah fankihu ma tobalakum. Nikahilah perempuan yang kamu cintai. Ideale wong wadon, ya, mesti yang dicari itu siji bondone, ayune, pintere, nasabe. Nah, ketika kemudian kamu menemukan kriteria itu, kira-kira sampean mantep apa ora? Kudu istikharah apa ora? Karena di situ perintahnya fankihu matobalakum, nikahilah perempuan-perempuan yang kamu cintai. Kamu bisa merasakan cinta cocok. Itu adalah dengan akal pikiran kamu. Tetap kudu istikharah apa ora? Terus istikharah itu untuk apa? Nah, kita tetap istikharah. Tapi istikharahnya itu bukan untuk ki bojo karo si A apa ora. Bukan itu. Dan selama ini kita pahami kan seperti itu. Wajib kerbojo karo Markona. Kemudian masjid istikharah. Yang gambaran masjid itu istikharahnya itu adalah sida bojo apa orang. Nah, padahal bicara mantep dan mantep, fankihu matobalakum, sampean dising mantepi sampean. Pemane kriterianya masjid, senajan masjid ompong, wong lanang kan kadang aneh-aneh, ya. Wis gagah ora ya selerane kudu nguyak wong wadon sing ayu. Wah, kena melarat yang nguyake sing
sing sugih ya lagi ya kudu ayune. Lah secara perhitungan ketika kriteria itu sudah kita dapatkan, ayune iya, bandane iya, pintere iya, nasabe iya, logika akan mengatakan iya apa enggak? Nah, berarti untuk iya dan tidak berhubungan dengan istikharah. Yang berhubungan dengan istikharah, tapi tetap harus istikharah apa enggak? Tetap. Karena dalam proses itu, dari kriteria yang digambarkan oleh Majid, semua ada. Ya kan? Otomatis mantep. Ya. Berarti oke, bojo. Ya kan? Ya, bukan berarti menentukan bojo orangnya sampai gagal bojo gara-gara istikharah. Tapi problemnya yang barangkali perlu diantisipasi itu adalah setelah terjadinya pernikahan. Kena dari kriteria jos wis pokoknya mantep. Nah, ini cara Majid. Permasalahan sangat berpotensi muncul. Itu nanti dari pihak perempuan. Lah terus rumangsane Majid tok sing pengen duwe bojo wadon sing sugih. Hah? Lah rumangsane Majid tok sing pengen duwe bojo sing ayu. Lah wong ayu ya pengen duwe bojo sing Hah? Nah, ini kemungkinan justru lah disitulah kita kemudian istikharah. Karena dibalik mantepe sampean garap bojo, ini ada hal-hal yang tidak mampu Anda ketahui dibalik bojone sampean. Majidnya jelas mantep, wong sugih, ayu, pinter, nasabe jos. Nah, iki. Ya kan? Tapi kemudian di kemudian hari, apakah itu mesti akan menjadikan kebaikan? Belum tentu. Ya. Gambaran Majid wong wadon terima. Lho ya urung mesti. Ya, ternyata sing wadon ya pengen Majid sugih, jebule tampange tok. Nah kan? Lah ngertine sing wadon wong Majid cokan ngaji ya pinter. Jebule kupluke tok sing lancip. Ya, iya kan? Lah iya. Ngertine wong kang kadoan Majid kuwi gagah, jebule guyu untune ompong. Nah, ini potensi masalah yang bakal muncul setelah di kemudian hari. Ini yang tidak kita perhitungan dan kita tidak mampu tahu itu, sehingga kita butuh untuk istikharah. Supaya apa? Sekiranya kalau memang ini adalah pilihan yang terbaik, maka supaya Allah memudahkan. Tapi seandainya itu kok di kemudian hari akan menjadi justru menjadi sebaliknya, tidak menjadikan kebaikan, maka mudah-mudahan Allah secepatnya ini memalingkan. Ya sembuh memalingkannya Gusti Allah. Mbok kowe ngana sing minggat apa Majid sing minggat, bisa jadi. Ya, apa ngono jaluk pegat apa yus wallahu a'lam. Atau mungkin siji terus kecelakaan mati, yus wallahu a'lam. Kita ndak tahu itu. Ya, selama ini kan kita tidak. Sehingga banyak korban-korban istikharah. Sampai istikharah, tomongi, kok ngimpine kepriben. Gelem nganti orang ngimpi. Berarti segar bojo ngenteni lho terus orang ngimpine ora muncul. Hah? Iki masalah. Ya, dan itu sudah berkembang secara umum. Ya ora? Hah? Ngenteni lho iki kok malah ceklane lu ngimpi lho, demit gawe sampean ngimpi apa susah? Hah? Majid terus dimpeni wong jubahan tasbih sekepel-kepel. Terus rumangsane Majid mesti wali pudu. Hah? Majid mesti ngimpi top banget. Jebule iblis. Lu iblis so terima kon jubahan sorbanan. Yo saking kecil. Kan pada sampean. Tendensi patokane wong sing cepak karo Gusti Allah sampean kan aneh ha? Aneh bisa makbur, salat nang awang duit sak kosong metuting.
Terus rumangsane sampean wong top lu, iblis jagone. Ya, iblis itu lebih hebat dalam masalah itu. Tapi tetap saja dia adalah makhluk yang dilaknat oleh Allah. Hebat cara Majid. Tua kakoni kayak kiai temenan. Ya, paham ya? Ora tuh kerja duit akeh. Ya, siki nang kene 2 menit wis nang Karangkobar. Hebate. Iblis luwih top. Patokan hebatnya gue. Jelas ya, ini harus kita jelaskan karena iki akeh sing dadi korban-korban itu. Ya, artinya istikharah itu kita berharap bahwa Allah memberikan petunjuk yang terbaik. Jadi sampean garap usaha, yus usaha. Tapi sebelumnya diawali dengan istikharah supaya Allah kita tidak tahu perhitungan kita bahwa usaha itu bagus. Ya kan, perhitungan kita. Tapi banyak hal yang tidak pernah mampu kita tahu. Sampean pengen usaha sugih, ya bayangane sampean dadi penake. Tapi berapa banyak wong sing sugih justru dadi amburadule, baik secara ekonomi, baik secara moral, baik secara kerukunan sosial dan lain. Dadi rusake. Ya kan? Nah, inilah di sini. Mana untuk perkara-perkara yang kita tidak tahu di balik itu, kita diperintahkan istikharah. Ya sebatas itu yang kita lakukan, karena kita mengikuti Nabi. Kemudian kita bacakan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Dampak yang kita rasakan, seandainya itu nggak baik, maka kita akan dipalingkan. Tapi ketika itu baik, Allah akan memberikan kemudahan. Jadi ora kudu ngenteni ngimpi. Ya, bukan berarti istikharah ini justru yang menentukan itu adalah mimpi. Udah. Ya. Kurang ngimpi repot. Wis gelah enteni kepastiane keprimen wis rembug tua, nggih mungkin tak istikharah. Takoni urung ngimpi, takoni urung ngimpi. Kala-kala ngimpi ketemune buta ijo. Lagi terus dadi alasan ora sida ngimpine kurang lah repot ya. Iya Bas. Hah? Kok isokan ngaji? Ya, jelas ya. Ya, ada gambaran ya, pasti. Jadi bukan mimpi, sama sekali tidak ada berhubungan dengan masalah mimpi, karena di antara mimpi-mimpi itu ada mimpi-mimpi yang tidak bisa kita takwil. Lah ketika mimpi, seandainya kok mimpi yang bisa kita takwil, itu kan berarti yang bisa mentakwil itu harus ahli takwil mimpi. Lho sing nakwil Majid, sing nakwil Rosid. Lah ya tambah mumet. Wong mumet ketemune wong mumet. Kok nakwil dadi nambahi mumet. Nah terus seandainya patokannya mimpi, terus kita harus menuju ahli takwil. Siapa yang ahli Akhirnya kemudian kita mentakwili mimpi-mimpi itu yang notabene di antara kita jarang yang tahu takwil mimpi. Takwili dewek, oh mimpine apa? Meledu berbuta ijo ora apik. Ya, mimpine apa? Nyekel iwak, oh apik. Nah, akhirnya takwil itu kemudian pemikiran itu dikembangkan oleh diri kita sendiri. Jelas ya, jelas. Itu mungkin barangkali, ya itu memang kenyataan seperti itu. Dan selama ini memang apa mungkin karena keterbatasan kita belum pernah tahu bahwa kemudian istikharah itu kemudian disandarkan kepada mimpi. Karena selama yang kita tahu bahwa itu disandarkan kepada Allah. Jadi keterbatasan kita diberikan oleh Allah akal. Sehebat apapun, akal kita tetap memiliki keterbatasan. Sehingga hal-hal yang tidak mampu kita jangkau, itu secara otomatis kita serahkan sepenuhnya yang terbaik menurut Allah. Karena kita tidak tahu, sedangkan Allah itu maha tahu. Ya.